Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita masih akan membahas larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit pada bagian reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena dapat mengalami reaksi ionisasi menjadi ion-ion yang bermuatan listrik. Kita ingat kembali bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion tersebut berasal dari reaksi ionisasi yang terjadi pada larutan. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak mengalami reaksi ionisasi, tetap berupa molekulnya, jadi tidak terdapat ion-ion pada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit akan mengalami ionisasi menghasilkan ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Berikut adalah gambaran reaksi ionisasi pada larutan. Jika ada senyawa AXBY akan mengalami ionisasi membentuk AY++ BX-. Kita bisa menggunakan aturan silang, jadi antara X dan Y sebagai jumlah atom atau indeks dari atom A dan B akan mengalami silang. X yang berada di kiri bawah akan naik ke atasnya B, dan Y yang ada di kanan bawah akan naik ke atasnya A. Kemudian, untuk X juga akan berpindah ke depannya A, membentuk koefisien dari A, dan Y juga akan ke depannya B, membentuk koefisien dari B-nya, sehingga akan terbentuk AXBY menghasilkan X, A, kemudian Y naik ke atasnya A, menghasilkan Y, depan bermuatan positif dan belakang bermuatan negatif, plus Y, Y-nya berasal dari indeksnya B, berpindah menjadi koefisien B, X-, X-nya berasal dari indeksnya A yang berpindah menjadi ion dari B. Perhatikan reaksi ionisasi pada elektrolit kuat berikut. Senyawa yang membentuk elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Asam adalah zat yang dalam air akan mengalami ionisasi menghasilkan ion H+. Jadi di sini sebagai contoh kita menggunakan HXZ. HXZ akan mengalami ionisasi membentuk XH+ plus ZX-. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat bahwa indeks dari H di sini adalah X, X-nya nanti akan naik ke atasnya Z, sehingga membentuk ZX, karena belakang Z membentuk ion negatif dan H membentuk ion positif. Z jumlahnya 1, sehingga angka 1 ini akan naik ke atasnya H, sehingga membentuk H1 plus angka 1 tidak perlu ditulis, sehingga kita tuliskan hanya H plus saja, dan X-nya di sini juga akan berpindah. Selain dia berpindah ke atas, dia juga akan berpindah ke depan atom H, menghasilkan XH+, plus ZX-. Sebagai contoh, pada asam kuat HCl. Karena jumlah atom H dan Cl perbandingannya sama, yaitu H1 dan Cl1, maka bisa kita tuliskan reaksi ionisasi HCl akan menghasilkan ion H+, plus Cl-, karena 1 di sini H akan naik ke atasnya Cl, menghasilkan Cl-, dan 1 di Cl akan naik ke atasnya H, menghasilkan H+. Contoh selanjutnya pada asam sulfat atau H2SO4. H2SO4 diionisasikan akan membentuk ion, kationnya adalah H dan anionnya adalah SO4. Di sini jumlah dari SO4-nya adalah 1, karena SO4 merupakan satu anion, yaitu ion sulfat. Kalian bisa lihat kembali pada tabel kation anion, baik itu monoatom maupun poliatom, untuk membedakan jenis-jenis kation dan anionnya. Jadi bukan 4 ini nanti akan naik ke atasnya H, tetapi SO4 itu merupakan satu kesatuan. Jadi yang berpindah adalah angka 2-nya. 2 akan berpindah ke depannya H, membentuk 2H. Kemudian 2 juga akan berpindah ke atasnya SO4, membentuk SO4 2-, karena depan positif dan belakang negatif. Di sini angka plusnya berasal dari SO4 yang 1, kemudian naik ke atasnya H, menghasilkan H+, 2H+, plus SO4 2-. Contoh selanjutnya pada senyawa H3PO4, sama dengan senyawa H2SO4, jadi kita pisah menjadi kationnya adalah H dan anionnya adalah PO4. PO4 merupakan satu kesatuan ion fosfat. Jadi, di sini karena perbandingan H dan PO4-nya adalah 3:1, 3-nya akan naik ke atasnya PO4 membentuk PO4 3-, dan 1 dari PO4 ini akan naik ke atasnya H menghasilkan H+. Karena atom H memiliki jumlah atom 3, maka 3-nya kita pindah ke depannya H menghasilkan 3H+, 3-nya sebagai koefisien dari H-nya. Elektrolit kuat selanjutnya adalah basa kuat. Kita ingat kembali bahwa basa itu adalah senyawa yang mengandung ion OH-.
Jadi, kita bisa tuliskan reaksi ionisasinya MOHX akan menghasilkan MX plus XOH-. Jadi, X-nya akan naik ke atasnya M, menghasilkan ion MX, dan OH-nya di sini akan membentuk ion OH- dengan X-nya akan berpindah ke depannya OH, menghasilkan XOH-. Sebagai contoh untuk basa kuat adalah NaOH. Kita pisah dulu menjadi kation dan anionnya. Terdapat kation Na dan anionnya OH. Karena perbandingan Na dan OH adalah 1:1, maka kita bisa tuliskan di sini satunya naik ke atasnya OH membentuk OH- dan OH satunya akan naik ke atasnya Na membentuk Na+. Sehingga NaOH akan mengalami ionisasi menghasilkan Na+ plus OH-. Contoh selanjutnya pada senyawa BaOH 2 kali. BaOH 2 kali kita pisah menjadi kation dan anionnya. Kationnya adalah Ba dan anionnya adalah OH. Jadi di sini 2 akan naik ke atasnya Ba, menghasilkan Ba2+. 2 di sini akan berpindah ke depannya OH, menghasilkan 2 OH-. Sehingga reaksi ionisasi dari BaOH 2 kali akan menghasilkan Ba2+ plus 2 OH-. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi ionisasi garam. Garam merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi hasil reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam plus air karena asam dan basa akan kehilangan H dan OH-nya. Asam akan melepas H dan basa akan melepaskan OH, sehingga H plus OH akan menghasilkan molekul air, sedangkan sisa asam dan sisa basa yang sudah terlepas H dan OH-nya akan membentuk garam. Sebagai contoh, pada senyawa MXYZ akan terionisasi menghasilkan, karena di sini ada MXYZ, maka kita bisa tuliskan ada M dan ada Z, XMY plus YZX-, karena X-nya di sini akan berpindah ke atasnya Z, menghasilkan X ini, kemudian X-nya juga berpindah ke depannya M, jadi berpindah seperti ini, dan Y juga sama, Y berpindah ke atasnya M, silang, menghasilkan Y plus, MY plus, dan Y-nya juga berpindah ke depannya Y, menghasilkan Y, ZX-. Tak ingat aturan silang. Kiri bawah akan berpindah ke kanan atas, kanan bawah akan berpindah ke kiri atas. Dan depan positif, belakang negatif. Sebagai contoh, pada garam NaCl akan mengalami ionisasi menjadi ion Na plus Cl-, karena kalau kita pisah ini adalah kationnya dan ini anionnya dengan perbandingan 1:1 sehingga depan positif dan belakang negatif menjadi Na plus Cl-. Contoh selanjutnya pada senyawa Na2SO4. Jika kita ionisasikan akan menghasilkan Na dan SO4. Ingat SO4 merupakan ion sulfat. Jadi perbandingannya adalah 2 dan SO4-nya adalah 1. Karena SO4-nya di sini 1, maka jika kita ionisasikan, 1 akan naik ke atasnya Na menghasilkan Na+, dan 2 akan naik ke atasnya SO4 menghasilkan SO4 2-. 2 juga berpindah ke depannya Na menghasilkan koefisien dari Na sehingga menghasilkan 2Na plus SO4 2-. Contoh selanjutnya pada senyawa CaSO4. Jika kita ionisasikan, CaSO4 akan membentuk kationnya adalah Ca dan anionnya adalah SO4. Karena di sini perbandingan Ca dan SO4 adalah 1:1 sehingga ion dari Ca adalah 1 plus dan SO4 adalah SO4 1-. Akan tetapi tidak ada ion SO4 1-. Ca juga ionnya bukan 1 plus. Kita ingat kembali bahwa Ca terdapat pada golongan 2A. Di mana pada golongan 2A akan lebih mudah melepaskan 2 elektron membentuk ion 2 plus, sehingga jika 1 plus menjadi 2 plus itu dikalikan 2, maka Ca menjadi 2 plus dan SO4 juga akan menjadi 2-. Semuanya dikalikan 2. Contoh selanjutnya pada senyawa AlPO4 juga sama, kita pisah menjadi kation Al dan anionnya adalah PO4. Kita ingat bahwa Al di sini perbandingannya 1:1, sehingga di sini adalah plus dan yang belakang juga minus. Tetapi kita ingat kembali bahwa Al terdapat pada golongan 3A yang akan melepaskan 3 elektron membentuk ion 3 plus, sehingga Al akan bermuatan 3 plus dan PO4 juga akan bermuatan 3-. Jika depan dikalikan 3, maka belakang juga dikalikan 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi ionisasi pada elektrolit lemah.
Pada elektrolit lemah, seperti asam lemah, kalian ingat bahwa asam lemah itu adalah asam yang dia itu selain dari asam kuat. Kalian ingat bahwa asam kuat terdapat 7, mulai dari asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan asam perklorat. Selain asam-asam tersebut termasuk asam lemah. Reaksi ionisasi asam lemah sama dengan reaksi ionisasi pada asam kuat. Tetapi terdapat perbedaan karena pada elektrolit lemah hanya mengalami ionisasi sebagian, sehingga tidak semua bagian molekulnya akan berubah menjadi ion. Jadi perbedaannya pada penulisan reaksi ionisasi terletak pada tanda panahnya, di mana pada elektrolit kuat kita menggunakan tanda panah penuh seperti pada garam seperti ini, akan tetapi pada elektrolit lemah tanda panahnya adalah setengah panah ke atas dan setengah panah ke bawah. Panah ke atas arahnya ke kanan dan panah ke bawah arahnya ke kiri. Ini menandakan bahwa hanya sebagian dari asam lemah yang berubah menjadi ionnya. Sebagai contoh, pada senyawa H3PO4 merupakan asam lemah akan terionisasi menghasilkan 3H+ plus PO4 3-. 3 akan berpindah ke depannya H menghasilkan 3H+, dan 3 juga akan berpindah ke atasnya PO4 menghasilkan PO4 3-. Ingat, PO4 merupakan satu ion, yaitu anion berupa ion fosfat. Kemudian pada senyawa CH3COOH, ini merupakan pengecualian pada asam lemah, di mana biasanya asam hanya terletak di depan, tapi untuk CH3COOH, H terletak di belakang. Akan tetapi, H tetap menghasilkan ion H+, jadi H+, dan CH3COOH akan menghasilkan ion CH3COO-. Untuk basa lemah, sama seperti basa kuat, MOHX akan menghasilkan MX+ plus XOH-. Jadi X akan berpindah ke atasnya M menghasilkan MX+, dan di sini X-nya juga akan berpindah ke depannya OH menghasilkan XOH-. Sebagai contoh pada NH4OH, jika kita ionisasikan akan menghasilkan NH4 dan OH. Perbandingan dari NH4 dan OH adalah 1:1, sehingga NH4 menghasilkan ion NH4+ dan OH menghasilkan ion OH-. Selanjutnya pada senyawa AlOH 3 kali, pada senyawa AlOH 3 kali akan terionisasi menghasilkan Al3+. 3-nya akan naik ke atasnya Al dan 3-nya juga akan berpindah ke depannya OH sehingga menghasilkan Al3+ plus 3 OH-. Karena Al di sini perbandingan Al dan OH adalah 1:3, sehingga jika 1 naik ke atasnya OH akan membentuk OH-. Perhatikan juga pada contoh soal berikut. Pada senyawa Al2SO4, kita tuliskan reaksi ionisasinya. Kita pisah menjadi kation dan anionnya, di mana kationnya adalah Al dan SO4. Lihat perbedaannya. Jadi, pada anion atau kation poliatom biasanya kalau dia mempunyai indeks akan dituliskan di dalam kurung. Seperti SO4. Jadi, SO4-nya dituliskan di dalam kurung. Sedangkan untuk Al2 kation monoatom, maka ini tidak perlu dituliskan di dalam kurung. Jadi Al2SO4 terpisah menjadi Al dan SO4. Karena indeksnya Al adalah 2, maka 2 kita pindah ke atasnya SO4 membentuk 2- karena di belakang membentuk ion negatif, dan 2-nya juga akan berpindah ke depannya Al membentuk 2Al. Jadi sebagai koefisien dari Al-nya. Dan 3-nya juga akan berpindah ke atasnya dari Al menjadi 3+ karena depan itu bermuatan positif, dan 3-nya juga akan berpindah ke depannya dari SO4 menjadi koefisien dari SO4 2-. Perhatikan juga pada senyawa NH4,2SO4. Kita akan ionisasikan NH4,2SO4, tuliskan dulu kation dan anionnya. Karena di sini merupakan kation dan anion poliatom, maka kita tuliskan menjadi NH4 dan SO4. NH4 dan SO4 ya, karena di sini NH4 dia ada valensinya 2 dalam kurung, sehingga 2-nya akan naik ke atasnya SO4, sehingga akan membentuk ionnya adalah SO4 2-. Dan SO4 di sini, karena dia merupakan ion poliatom, maka bukan 4-nya yang dia berpindah ke atas. Jika 4-nya berpindah ke atas, maka ini harus ada kurungnya, sehingga dianggap sebagai satu ion, 4-nya akan berpindah ke atas. Karena di sini dia tidak ada kurungnya, maka ini merupakan satu ion ini, karena tidak ada indeksnya, maka kita anggap indeksnya adalah 1. Satunya ini akan berpindah ke atasnya NH4 menghasilkan NH4+. Jangan lupa, untuk indeks itu selain dia berpindah silang dari bawah ke atas silang, dia juga akan berpindah ke depan dari ion tersebut, sehingga 2-nya akan berpindah di depannya NH4+, menjadi 2NH4+ plus SO4 2-.
Perhatikan lagi pada contoh soal berikut. Terdapat senyawa Ca3PO4, ada yang monoatom dan ada yang poliatom. Karena Ca itu merupakan ion yang monoatom, kita pisah menjadi kationnya adalah Ca dan anionnya adalah PO4. Pisah menjadi 2, menjadi Ca dan menjadi PO4. Ini di dalam kurung berarti ini merupakan 2 merupakan indeks dari PO4 akan naik ke atasnya Ca membentuk Ca2+. Dan 2-nya juga akan berpindah ke depannya dari PO4 menghasilkan 2PO4. Kemudian, di sini Ca mempunyai indeks 3, jadi 3-nya akan berpindah ke atasnya PO4 menjadi 3- karena depan positif, belakang negatif, dan 3-nya juga akan berpindah ke depannya Ca membentuk koefisien dari Ca yaitu 3Ca2+. Sehingga hasil reaksi ionisasi dari Ca3PO4 dua kali adalah 3Ca2+ plus 2PO4 3-. Selanjutnya kita lihat pada senyawa FeCl2. Di sini kita pisah menjadi kation dan anionnya. Sudah jelas ini akan menjadi Fe dan menjadi Cl, sehingga kita bisa pisah. Tuliskan kation dan anionnya menjadi Fe dan Cl, dan untuk indeksnya kita silangkan. Fe di sini tidak ada indeksnya, berarti kita anggap ini 1, dan Cl mempunyai indeks 2, kita silangkan ke atasnya Fe menghasilkan Fe2+ karena depan positif. Dan satunya akan berpindah ke atasnya Cl membentuk Cl1-. 1 tidak perlu ditulis sehingga kita tuliskan Cl-. Dan angka 2 di Cl ini juga akan berpindah ke depannya Cl menghasilkan 2 Cl-. Agar kalian lebih lancar dalam menuliskan reaksi ionisasi, silakan kalian tuliskan reaksi ionisasi untuk senyawa-senyawa berikut. Demikianlah pembahasan mengenai reaksi ionisasi pada larutan elektrolit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.